Selamat datang dalam Zoominar. Walaupun namanya Zoominar, ini yang saya mau bagikan sore hari ini, kita akan bawakan secara santai, ngobrol-ngobrol saja, dan waktunya pun akan sangat singkat, 1 jam, jadi sekitar jam 5 lewat 5 mungkin kita akan sudahi paling telat. Dan materi ini direkam, buat yang sudah mendaftar akan mendapatkan link rekamannya nanti. Saya pikir itu aja yang saya mau bagikan sebagai pembukaan. So, materi kita sore hari ini adalah tentang tentang complaint handling management. Nah, saya pengen memberikan masukan buat teman-teman bahwa materi sore hari ini bukan tentang bagaimana sih menghadapi komplain kalau bertemu dengan pelanggan yang susah atau customer yang susah, bagaimana menghadapi pelanggan tersebut. Tidak seperti itu. Tetapi yang akan saya bagikan ini adalah bagaimana mengelola setiap keluhan pelanggan yang masuk, dan keluhan pelanggan itu dapat kita manfaatkan atau kita gunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ya, jadi kalau ada yang bertanya sore hari ini, Pak atau Kak atau ya Coach, bagaimana misalnya ada pelanggan seperti ini, menghadapinya seperti apa? Materi itu akan kita bahas tidak dalam sesi sore hari ini, tetapi akan kita bahas dalam sesi lain yang akan saya bagikan. Sore hari ini kita akan bahas hanya tentang bagaimana mengelola komplain yang masuk. So, pembukaan. Bagaimana sih atau apa sih asal mulanya timbulnya yang namanya komplain? Ya, kelihatan ya? Awalnya dari mana sih munculnya komplain? Pak, komplain itu mungkin karena ada pelanggan yang kecewa. Ya, komplain itu mungkin muncul dari pelanggan yang banyak maunya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu adalah tahap berikutnya. Tahap pertama dari komplain adalah adanya, ya, ini adalah, ya, ini adalah pelanggan kemudian berinteraksi dengan bisnis, ya, dengan perusahaan. Ini berinteraksi. Jadi keluhan itu munculnya dari mana? Keluhan itu munculnya dari interaksi, ya. Jadi kita lihat di sini, keluhan itu munculnya dari interaksi. Nah, kalau tidak ada interaksi, tidak mungkin tidak ada komplain pelanggan. Jadi ketika ada interaksi antara customer dan bisnis, maka potensi komplain itu muncul. Dan inilah yang akan kita pelajari selama 1 jam kurang lebih, ya, atau kurang dari 1 jam. Nanti saya akan bagi ke dalam sesi tanya jawab di akhir. Bagaimana komplain itu ada dan bagaimana kita mengelola komplain tersebut. Ya, jadi sekali lagi komplain itu muncul karena ada interaksi. Kalau tidak ada bisnis berarti tidak ada komplain. Ada komplain menunjukkan bisnis berjalan. Tidak ada satupun perusahaan yang mengalami zero komplain atau komplainnya 0. Tidak ada. Sebaik apapun, di level pelayanan kelas dunia seperti apapun, yang namanya komplain itu akan selalu muncul, akan selalu ada. Karena terkait dengan manusia. Pelanggan manusia, tim pelayanan kita manusia, walaupun didukung oleh teknologi, tapi intinya adalah interaksi manusia. Nah, jadi ini yang mendasari kenapa munculnya komplain adalah interaksi. Pertanyaan selanjutnya adalah interaksi yang seperti apa? Interaksi yang seperti apa? Tadi kan pelanggan, ya, customer. Ya, customer dengan bisnis, perusahaan. Saya tulis di sini
perusahaan. Tahun 85, seorang ahli marketing sebetulnya yang orang India, Parasuraman namanya, dia mendevelop sebuah model yang namanya Serve Qual Gap. Serve Qual singkatan dari Service Quality Gap. Service Quality Gap ini menjelaskan tentang bagaimana interaksi antar customer dengan bisnis, antara pelanggan dengan kita. Ya, nah yang namanya customer, dan customer ini adalah manusia, maka customer itu punya yang namanya harapan atau ekspektasi. Saya tulis ekspektasi ini ya. Ekspektasi. Bapak Ibu, teman-teman semua, sebagai pelanggan, sebagai customer, ketika kita datang ke sebuah restoran, kita punya ekspektasi terhadap restoran tersebut. Entah, wah makanannya enak nih di sini, katanya makanannya enak. Saya berharap sih dilayani dengan cepat. Oh, saya berharap higienis dan sebagainya. Buat yang bisnisnya hotel, ketika customer atau tamu datang ke hotel, mereka mungkin kalau hotelnya bermain di bukan hotel ini ya, hotel apapun sih pada dasarnya. Tapi kalau yang menjadi target marketnya adalah buat bisnis, ya, MICE, ya, maka kebanyakan orang yang menginap di situ karena perjalanan bisnis. Mereka sampai hotel sudah malam, mau dilayani dengan cepat dan sebagainya. Maka ketika dia masuk hotel, ekspektasinya saya sudah nolak, malam saya berharap dilayani dengan cepat. Ada ekspektasi. Apapun bisnisnya, maka akan ada ekspektasi dari customer. Kenapa customer punya ekspektasi? Karena customer adalah seorang manusia. Manusia punya kebutuhan logis dan punya kebutuhan emosi. Maka dia muncul ekspektasi. Nah, komplain muncul ketika, kan perusahaan di sini. Perusahaan, dia punya persepsi perusahaan, ya, atas persepsi perusahaan atas ekspektasi. Ya, ekspektasi persepsi perusahaan atas ekspektasi customer. Jadi perusahaan mengira bahwa oh, customer butuhnya A. Dan ini sumber komplain pertama. Ketika ekspektasi lebih besar daripada apa yang perusahaan berikan, maka terjadi komplain. Kok gini ya? Tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, ini menurut Parasuraman, inilah gap pertama, kesenjangan pertama yang disebut dengan knowledge gap atau kesenjangan pengetahuan. Ya, buat yang mau mencatat, silakan dicatat, namanya knowledge gap, kesenjangan pengetahuan. Kenapa bisa kesenjangan pengetahuan terjadi? Biasanya karena manajemen atau perusahaan enggan mendengarkan suara pelanggan, satu. Kedua, karena perusahaan tidak punya mekanisme untuk mendengarkan suara pelanggan. Dia tidak tahu bagaimana mendengarkan suara pelanggan. Sehingga dia mengira saya memahami pelanggan, bahwa pelanggan butuhnya seperti ini. Saya cerita sedikit tentang sebuah kejadian pelayanan di sebuah bank yang berlokasi di SCBD Jakarta, di bursa, dekat bursa, yang dimana yang menjadi nasabahnya umumnya adalah mereka yang bermain di bursa. Bank tersebut memiliki persepsi bahwa nasabah berharap dilayani dengan
ramah, dengan nice dan sebagainya. Dan ketika dilayani seperti itu artinya ada waktu lebih untuk membangun keramahan, membangun engagement, kedekatan dengan nasabah. Komentar nasabahnya saat itu adalah, Mbak, buat saya 1 detik itu uang. Jadi stop talking bullshit, jangan bicara tentang ramah-tamah, proses transaksi saya dengan cepat, karena waktu buat saya sangat berharga. Inilah gap. Persepsi manajemen, persepsi perusahaan atas ekspektasi customer. Mereka mengira bahwa customer butuh itu. Padahal customer tidak butuh itu. Ini gap pertama. Lantas bagaimana caranya agar dapat memperkecil atau mempersempit kesenjangan di knowledge gap? Ini gap pertama ya. Bagaimana caranya mempersempit knowledge gap? Salah satu metode yang paling sederhana adalah Anda melakukan survei kepuasan pelanggan. Ya, saya nggak akan bahas teknik survei kepuasan pelanggan di sini, tetapi Anda perlu melakukan survei kepuasan pelanggan yang bukan hanya mengukur kuantitatifnya, tetapi berikan porsi kualitatif di mana customer bisa menyuarakan isi hatinya lewat survei tersebut. Jadi ini memperkecil knowledge gap. Anggap saja ekspektasi dan persepsi sudah sama, ya, maka perusahaan akan buat yang namanya desain atas voice of customer, atas suara yang didapat dari customer, maka perusahaan akan mendesain service design. Saya lebih suka menyebutnya sebagai service blueprint. Nah, masalahnya begini, ketika persepsinya sudah sama dengan customer, kan ada tim yang akan mendesain. Ya, terjadi kesenjangan antara persepsi dengan desain. Kalau di kelas workshop saya bisa contohkan dengan menggunakan permainan yang menyatukan 9 titik dengan 4 garis. Buat yang pernah main pasti ingat ya. Perintahnya satukan 9 titik dengan 4 garis. Perintahnya jelas, tapi dilakukan di lapangan beda-beda antara satu peserta dengan peserta lain. So, ketika persepsi apa yang dipersepsikan sudah sesuai dengan ekspektasi customer, tetapi ternyata tim desain tidak bisa menerjemahkan, maka terjadilah gap kedua. Gap kedua. Gap 2. Gap 2 ini disebut dengan, buat yang mau mencatat, namanya design gap atau kesenjangan desain. Ini yang jadi masalah. Kalau desainnya salah, maka dilaksanakan salah oleh pelaksana, oleh frontliners, oleh tim layanan Anda. Nah, tetapi ini tidak selesai di sini. Ekspektasi dan persepsinya sudah sama. Dengan desainnya sudah tepat. Tetapi service delivery, desainnya tidak dilaksanakan dengan tepat oleh tim layanan, maka terjadi gap yang ketiga, yang disebut delivery gap. Delivery gap, ya, ini gap ketiga. Gap 3. Buat yang hobi mencatat, gap ketiga adalah delivery gap. Buat Bapak Ibu yang bergabung di ServQual Club, ya, kita lagi belajar ini ya, yang di ServQual Club kita lagi belajar ini. Saya ingin menjelaskan, saya sudah menjelaskan di ServQual Club bahwa saya adalah pelanggan setia dari satu maskapai yang buat saya bangga, selalu naik itu. Jadi kemanapun saya pergi di Indonesia, saya pasti pilih maskapai tersebut. Karena buat saya layanannya baiklah dibanding maskapai lain. Dan saya senang mengamati
maskapai dengan layanan yang baik tersebut. Ketika saya terbang, saya mengamati dua kejadian yang hampir sama tapi beda jauh. Saya tahu di maskapai tersebut ada blueprint, ada service blueprint yang berkata begini. Kalau ada passenger balita atau orang tua yang membawa balita, maka akan diberikan souvenir mainan. Ya, jadi blueprintnya seperti itu. Kalau ada balita diberikan mainan. Saya terbang dan mengamati ada seorang ibu membawa anak balita, duduknya tidak jauh dari tempat saya. Pramugari melayani, dan ketika pramugari tersebut melihat balita tersebut, dengan ramah dia menyapa balitanya dan berkata kepada orang tuanya dengan ramah, "Wah Bu, anaknya baik ya, dipuji anaknya." Orang tua mana yang tidak senang anaknya dipuji? Kemudian pramugari tersebut berjongkok, berbicara dengan eye level mata yang sama dengan anak balita tersebut, ngobrol sebentar ya, tentu dengan gaya kakak ke adik, dan kemudian pramugari tersebut mengambil mainan dan menyerahkannya kepada balita tersebut. Dan balitanya happy. Selesai. Service desainnya ada, delivery-nya dilakukan. Kejadian kedua, maskapai yang sama. Saya melihat lagi balita, pramugarinya melewati balita tersebut tanpa menyapa dan sebagainya. Pesawat take off. Selama penerbangan tidak ada interaksi apapun dari pramugari kepada balita tersebut. Aman. Ketika pesawat akan landing, pramugari tersebut dengan jalan tergopoh-gopoh memberikan mainan kepada si anak tadi. Ya, memberikan mainan kepada si anak tadi. Pertanyaan saya, apakah blueprint-nya dilakukan? Blueprint-nya dilakukan, tetapi ada problem dengan delivery-nya yang tidak dimaksud sesuai blueprint tersebut. Maka inilah gap ketiga yang membuat tingkat kepuasan customer bisa tinggi atau bisa rendah. Ini gap ketiga. Ada dua gap lagi, gap keempat dan gap kelima. Tidak akan saya bahas sore hari ini, karena gap keempat, buat yang mau tahu, gap keempat lebih ketika desain sudah dibuat, ya, itu yang dipromosikan lewat janji-janji iklan, dan ternyata apa yang diterima tidak sesuai dengan janji iklan. Nah, itu yang disebut dengan gap keempat, yang disebut dengan communication gap. Contohnya gimana? Contohnya Bapak Ibu dan teman-teman pasti pernah mengalami. Pernah nggak beli makanan atau lihat menu, foto makanannya bagus banget. Ya, foto makanannya bagus banget. Tertarik dong, pesan. Ketika makanannya datang, apa yang disajikan tidak sesuai dengan fotonya. Itu sudah terjadi gap keempat, yaitu communication gap. Communication gap. Di mana janji yang kita komunikasikan kepada customer tidak sesuai dengan fakta yang ada. Jadi itulah communication gap. Gap kelima ada di customer yang disebut dengan external gap atau customer gap, antara ekspektasi dengan apa yang customer perceive. Ya, ekspektasi dan dia persepsikan ternyata beda. Ini ada di customer. Kita tidak terlalu bahas yang ada di customer. Yang paling penting sore hari ini untuk mengelola komplain, kita harus pahami gap ini. Pertama, sadari bahwa komplain itu terjadi karena ada interaksi antara customer dan perusahaan. Interaksinya seperti apa? Interaksinya adalah interaksi antara ekspektasi customer dengan persepsi perusahaan atas ekspektasi customer tersebut. Itu yang pertama. Kalau perusahaan tidak mau mendengarkan the voice of customer, kalau perusahaan tidak punya metode untuk mendengarkan suara customer, maka komplain akan tinggi. Kenapa komplain tinggi? Karena perusahaan, apa yang perusahaan berikan pada customer tidak sesuai dengan apa yang customer inginkan. Ini, komplain muncul.
sudah sama. Ternyata yang mendesain servisnya tidak bisa menerjemahkan persepsi manajemen tersebut, sehingga didesainnya beda. Muncul komplain juga. Kemudian desainnya sudah benar, ternyata tim pelayanannya tidak melakukan blueprint-nya. Muncul komplain juga. Gap ketiga akan selesai dengan leadership yang kuat. Gap kedua akan selesai, ya ini kan service design gap, akan selesai sama seperti gap pertama. Karena begitu desain jadi kita tes, benarkah sesuai dengan ekspektasi customer? Ini akan terus berjalan. Lain kesempatan kita akan bicara tentang customer journey. Ini dengan customer journey analisis kita bisa selesaikan di sini. Yang di sini lakukan survei yang memberikan porsi kualitatif yang cukup. Jadi bukan hanya mengukur sangat tidak puas, ragu-ragu, puas, sangat puas, tidak mengukur itu, tetapi berikan porsi di mana customer bisa memberikan pendapatnya, sehingga ketika customer memberikan pendapatnya, kita bisa tahu apa yang ada di kepala customer tersebut. Survei kepuasan pelanggan menjadi hal mendasar yang penting kita lakukan. Ini adalah bagian pertama yang harus kita pahami dalam complaint handling management. Dan saya akan masuk ke dalam bagian kedua. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, tolong dicatat. Setelah saya jelaskan bagian kedua ini, kita akan masuk ke dalam sebuah sesi tanya jawab. Ya, oke. Saya akan masuk ke bagian kedua sharing sore hari ini. Nah, saya akan masuk ke bagian kedua sore hari ini. Yang kedua ini, yang pertama mungkin lebih konsep, yang kedua ini lebih penerapan di lapangan. Ini tips yang saya berikan kepada Anda untuk dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dari bisnis Anda. Buat para klien, mungkin Anda terbiasa melakukan ini bersama saya ya. So, pertama, mari cek ke bisnis Anda masing-masing. Apakah Anda punya log atau dokumentasi komplain yang masuk dalam satu hari? Saya masuk ke dalam 10 perusahaan, 9 perusahaan tidak punya ini. Pencatatan dan monitoring keluhan pelanggan. Buat Anda, saya berikan tips sore hari ini. Latih tim pelayanan Anda, bimbing tim pelayanan Anda, buat standar pelayanan Anda, bahwa setiap keluhan pelanggan hari itu, apapun keluhannya, sebesar apapun atau sekecil apapun keluhannya, dicatat di dalam buku khusus. Keluhannya apa? Sudah terfollow up kah? Keluhan sudah terfollow up? Oh, kalau sudah selesai, berikan status selesai. Kalau belum selesai, harus tereskalasi ke level yang lebih tinggi. Tulis di situ, eskalasi ke siapa? Ada janjikah yang diucapkan, yang disampaikan kepada customer, Pak, 3 hari lagi sudah selesai, atau Bu, 3 hari lagi sudah selesai. Maka harus ada tulisan di situ, deadline 3 hari. Ya. Dan setiap hari, service manager atau orang yang bertanggung jawab terhadap pelayanan di perusahaan itu, entah di store, entah di outlet, setiap sore hari review. Kalau ada komplain-komplain yang sifatnya gawat, tingkat kegawatannya tinggi, maka service manager harus menindaklanjuti keluhan tersebut hari itu juga. Hari itu juga. Dan ini, seperti saya katakan,
9 dari 10 perusahaan tidak memiliki ini. Bapak Ibu, kalau sore hari ini ternyata perusahaan Anda belum memiliki ini, saran saya buat. Sederhana, nggak perlu sistem kalau memang Anda mau memulainya. Lewat buku catatan manual. 7 orang yang bertanggung jawab mengelola keluhan. Ya. Dan ini nggak gampang. Karena bagi banyak orang, keluhan pelanggan itu dianggap sesuatu yang sangat merepotkan, sesuatu yang sangat nyusahin, pelanggan rese, dan yang benar adalah saya. Ya, yang benar adalah saya. Pelanggan salah. Komplain pelanggan, keluhan pelanggan adalah feedback yang paling jujur untuk meningkatkan kualitas layanan bisnis kita. Bapak Ibu miliki ini, ya, miliki ini. Anda perlu punya log catatan keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti di hari yang sama dan termonitor penyelesaiannya. Saya tidak bicara dulu tentang service recovery. Tekniknya beda. Ya, sore hari ini saya ingatkan bahwa saya tidak berbicara tentang service recovery, saya tidak berbicara tentang bagaimana menangani keluhan pelanggan. Oh Pak, saya ada keluhan pelanggan saya seperti ini. Gimana ya cara menghadapinya? Saya tidak bahas itu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan tentang itu, tolong disimpan. Lain waktu, kalau pada saat kita sharing tentang hal tersebut, silakan ditanyakan. Tapi saya akan bahas tentang complaint handling management. Bagaimana kita mengelola komplain menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, berguna buat bisnis kita. Oke, waktu berjalan cepat. Saya bisa menyelesaikan apa ya? Yang kedua, ya, jadikan miliki, ya, kalau tadi log dokumentasi. Yang kedua, pemetaan. Wah, apalagi ini Pak, pemetaan komplain. Maksudnya komplain dipetakan seperti apa? Kalau ini dilakukannya harian, yang nomor 1. Yang kedua, pemetaan. Ini dilakukan periodik, bisa sebulan sekali, bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, bisa 1 tahun sekali, tetapi dibuat pemetaan. Saran saya, paling tidak 3 bulan sekali, tim pelayanan duduk sama-sama memetakan keluhan pelanggan. Apa yang dipetakan? Ini item-item yang harus ada. Yang pertama, frekuensi. Dalam 3 bulan, komplain atau keluhan apa saja sih yang paling sering muncul selama 3 bulan? Ini yang harus kita petakan. Apa saja yang paling sering muncul? Kemudian, sesudah frekuensi, mari kita pikirkan dampaknya. Dampaknya. Kita bicara 2 hal ini dulu deh. Pemetaannya, frekuensi dan dampak. Sehingga kalau kita bicara frekuensi dan dampak, maka kita akan punya kuadran, ya, akan terbagi menjadi 4 kuadran. Ya, terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu bisa bikin kotak aja ya. Ya, ini dampak. Ini frekuensi. Makin ke atas, dampak makin tinggi, makin ke arah kanan Anda, ya, sama frekuensi semakin tinggi. Maka kita akan ketemu 4 kuadran, di mana kuadran yang ini adalah dampak tinggi, frekuensi tinggi. Ya, dampaknya tinggi, frekuensinya tinggi. Yang ini
dampaknya tinggi, frekuensinya rendah. Kuadran ketiga, dampaknya rendah, frekuensinya tinggi. Yang keempat adalah dampaknya rendah, frekuensinya rendah. Ya, jadi Anda teman-teman Bapak Ibu punya 4 kuadran ini, ya punya 4 kuadran ini. Yang paling bahaya yang mana? Yes, yang paling bahaya yang ini. Sudah frekuensinya tinggi, dampaknya tinggi. Anda perlu segera evaluasi apa yang salah sampai frekuensinya tinggi, dan bukan hanya frekuensinya tinggi, tapi dampaknya juga tinggi. Kalau diteruskan, perusahaan Anda bisa terjun bebas. Ini tidak boleh ada di dalam perusahaan Anda. Ya. Kemudian ada yang dampaknya tinggi, frekuensinya rendah. Dampaknya tinggi, frekuensinya rendah. Saya cerita ya, lompat setengah, nanti saya balik lagi ke sini. Tujuan kita bikin pemetaan ini, buat para alumni mungkin cerita ini bosen didengar dari saya. Tapi ini yang saya mau ceritakan, ini kisah nyata yang dialami oleh 2 teman saya dengan pengalaman yang hampir sama dan respon yang berbeda. Ya, Anda tentu para alumni tahu saya cerita tentang apa. Yes, betul, tentang terjebak di dalam lift. Ya, saya punya 2 orang teman. Saya punya 2 orang teman. Teman pertama, dia terjebak di sebuah lift di sebuah hotel. Dia terjebak dan saya kalau nggak salah sekitar 10 menitan lah ya, tapi jangan bayangkan 10 menit cepat dong Pak. 10 menit terjebak di dalam lift, tentu Anda yang pernah terjebak di dalam lift Anda tahu. Apalagi kalau orangnya banyak, itu pengapnya minta ampun, oksigen juga tipis karena harus dibagi dengan sekian banyak orang yang ada di lift. 10 menit kemudian, lift dievakuasi. Penumpang keluar. Siapa yang ditemukan oleh para tamu hotel bintang 5 tersebut pada saat dia keluar dari lift? Yang ditemukan adalah teknisi. Ya, teknisi lift yang menyelamatkan. Apakah ada jajaran manajemen yang mengucapkan, mohon maaf ya Pak? Tidak ada. Mungkin dalam persepsinya adalah, ya kan sudah dievakuasi, bisa selamat ya syukurlah ya, kan akhirnya bisa diselamatkan. Ya, akibatnya apa? Teman saya cerita di mana-mana, dibilang gini, percuma hotel bintang 5, liftnya seperti itu, servisnya jelek sekali, jadi bad promotion. Cerita kedua, terjebak di lift juga, ya. Tetapi ketika dia keluar dari lift, ada pejabat dari hotel tersebut, seorang manajer, level manajer, yang minta maaf kepada teman saya dan yang terjebak di sana. Pak, mohon maaf buat ketidaknyamanannya. Saya khawatir atau Pak, untuk mengurangi rasa panik, yuk kita ke resto sebentar. Di restoran disediakan, Pak silakan pesan minumannya, mau jus mau apa, ya minum jus, diajak ngobrol sebentar, ucapkan terima kasih Pak, mohon maaf ya sekali lagi. Nah itu jadi lebih baik, itu ada blueprint untuk penanganan seperti itu. Kalau saja saya menghandle hotel tersebut, saya akan sarankan satu tambahan lagi, bukan cuma diajak ke resto ditawarkan jus, kalau boleh diberikan voucher makan malam. Oh Pak, duit siapa Pak? Nah, kembali, kalau Anda nggak punya pemetaan ini, maka Anda tidak bisa merencanakan hal ini. Terjebak lift, dampaknya besar nggak kalau tamu hotel terjebak lift? Saya percaya dampaknya tinggi. Ya, dampaknya tinggi. Frekuensinya tinggi nggak? 1 tahun kejadian berapa kali tamu hotel terjebak lift? Saya nggak yakin dalam 1 tahun ada 1 kali tamu hotel terjebak lift. Frekuensinya pasti rendah. Anda menyediakan budget sedikit untuk kalau kejadian seperti ini,
Anda berikan voucher yang mungkin sekitar berapa ratus ribu untuk makan malam di situ yang belum tentu juga dipakai, maka ini menjadi biaya promosi yang murah. Anda bisa lakukan itu kalau punya pemetaan ini. Tetapi kalau lift tadi ya, tamu hotel terjebak lift, dampak tinggi. Frekuensinya juga tinggi, artinya apa? Artinya Anda harus ganti tim teknisi dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Karena kerjanya nggak benar. Anda paham ya yang saya maksud? Atau mungkin tim teknisi sudah bekerja dengan sedemikian giat. Mungkin peralatan yang Anda pakai sudah usang, liftnya sudah layak diganti dan sebagainya. Maka Anda harus segera follow up. Tapi ini hanya bisa terjadi kalau Anda punya pemetaan ini. Kemudian, dampaknya rendah, frekuensinya tinggi. Ini tim pelayanan Anda yang bermasalah, bisa terjadi gap 3 atau gap 2 di sini. Dan tim pelayanan kita capek ngurusin komplain, yang komplainnya nggak penting, yang dampaknya rendah tapi frekuensinya tinggi. Kita perlu melakukan sesuatu di sini. Hal yang ini tidak mengganggu. Ya, Anda perlu punya ini, pemetaan ini, ya. Silakan dicatat, silakan dipahami, silakan ditanyakan. Anda harus punya pemetaan ini, dan kalau Anda mau mengelola komplain dan mengubah komplain menjadi keunggulan di bisnis Anda harus lakukan dua ini. Bagian pertama saya menceritakan tentang dasarnya. Bagian kedua, saya memberikan tips buat Anda bagaimana mengelola komplain di dalam perusahaan Anda agar perusahaan Anda menjadi lebih baik. So, ini penjelasan yang saya mau bagikan, materi yang ingin saya bagikan sore hari ini. Sederhana ya, sederhana. Semoga jelas, dan kalau ada pertanyaan kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ya, silakan yang ingin bertanya jawab, bebas aja. Saya mungkin saya akan minta bantuan Pak Rizal atau Pak Adrian untuk membacakan yang di chat kalau ada yang via chat. Tetapi saya berharap Anda bisa bertanya langsung sehingga saya bisa mendengarkan suara Anda, Bapak Ibu. Silakan, kita punya waktu sekitar 15 menit buat sesi tanya jawab. Silakan. Yeah. Yes. Yes, sir. Very good, ya. Oh, hai. Langganan. Kesempatan Kak Cia bagus banget, luar biasa. Kak Cia mau nanya aja. Gap 5 itu external gap, itu namanya ekspektasi customer itu tidak sama gitu antara satu customer dengan customer yang lain, maksudnya. Artinya nggak jelas gitu. Gimana? Jadi di customer sendiri agak nggak nyambung. Jadi antara apa yang dia ekspektasi dan dia persepsikan sendiri itu nggak connect gitu di situ. Nggak ada gap, kesenjangan di situ. Sebabnya karena apa? Sebabnya banyak disebabkan oleh yang tadi, ketika kita mendesain service blueprint, kemudian kita latih tim pelayanan, maka kita kan akan mengiklankan kan, mengiklankan ke customer. Nah, ketika kita mengiklankan ke customer kan punya ekspektasi dan punya persepsi atas yang kita sampaikan kepada customer. Maka ini yang bikin gap kelima. Saya buat pembenahan, saya jarang sentuh gap kelima dulu, Kak Ferry. Karena buat saya gap kelima itu lebih pada urusannya si customer. Oh, customer sendiri ya. Saya akan fokus dulu di gap 1, 2, dan 3. Kan saya lebih banyak menolong bisnis yang di UMKM. Ya. UMKM kan tanda kutip jarang beriklan. Beriklan pun dalam skop yang limited, ya bukan setiap saat brosurnya atau apanya gitu ya. Sehingga kita akan fokus di gap 1, gap 2, dan gap 3. Kita benahi gap 1, 2, 3. Wah, itu sudah buat saya sudah mengurangi 80% potensi komplain di bisnis kita. Oke. Gitu. Oke, makasih Kak Cia. Thank you.
Semoga menjawab Pak Ferry ya. Ya, menjawab sih. Kalau iklan tadi kan yang di gap 4 ya, bahwa yang diiklankan itu tidak sesuai dengan yang ditangkap oleh customer kan. Kalau yang ya. Jadi gap keempat itu communication. adalah communication gap. Ketika kita sudah membangun sebuah desain service, kita punya sebuah produk, kita kan komunikasikan ke customer. Nah, communication gap seringkali jadi isu begini. Produknya atau service-nya sudah kita iklankan kepada customer, tapi tim pelayanan kita belum diupdate. Nah, itu paling sering tuh kejadian. Jadi customer-nya tahu duluan. Ya misalnya kayak di bisnisnya Kak Ferry ya, printer gitu ya. Kita udah iklankan, kita punya produk A gitu. Customer-nya datang dong ke tim kita, ke store kita. Dia tanya nih, printer A gimana? Ada ya? Saya nggak tahu. Nah, itu isu juga tuh. Produk sering banget kejadian. Berarti communication gap ini bukan antara kita dengan customer, tapi antara kita dengan karyawan kita ya? Bisa gini, communication itu menciptakan kesenjangan antara yang tadi saya sampaikan dengan tim pelayanan, tapi juga menciptakan persepsi dengan pelanggan kita. Oke. Fokus di 1, 2, 3 dulu lah saran saya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 dulu. Oke. Jadi keluhan tadi satu aja Kaca. Tadi kan Kaca sampaikan kalau itu berat, itu langsung diselesaikan hari itu juga, sore itu juga oleh si service manajernya kan. Ya. Jadi kita klasifikasikan ada berat, sedang atau ringan gitu ya, Boleh juga dipetakan itu. Buat saya sih yang masuk kategori berat adalah yang tidak bisa diselesaikan oleh tim pelayanan hari itu. Oke. Dan apakah ketika service manager atau supervisor kontak customer masalah selesai? Belum tentu. Tetapi bagi customer, ketika yang menghubungi mereka adalah level manajerial, itu levelnya beda. Di dalam persepsi customer menunjukkan bahwa gila ya, perusahaan ini peduli banget sama saya. Gallup pernah mensurvei bagaimana pelanggan mengambil keputusan. Ternyata faktor logis itu cuma 30%. 70%-nya emosi. Emosi. Jadi kita harus sentuh emosinya customer. Mungkin masalahnya nggak selesai, tapi kalau kita sentuh emosinya customer, semuanya jadi lebih baik. Ini saya kasih tips sedikit lah ya terkait dengan service recovery. Tapi saya nggak akan bahas lebih dalam ya. Kapan-kapan kita sharing service recovery kalau memang banyak peminat. Minat kan. Seringkali tim pelayanan kita udah tahu nih aturannya memang nggak boleh, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tetapi yang namanya customer kan sering coba-coba. Saya akan ajarin tim frontliner-nya ngomong gini, Pak, kalau secara aturan ini nggak boleh, Pak. Tapi kita coba lihat ya, Pak. Saya coba usahakan dulu. Oke. Kemudian biarkan customer menunggu, tinggal ke belakang. Sampaikan ke supervisor, kalau memang sudah tidak bisa di follow up lebih lanjut karena satu dan lain hal, kembali ke customer dan katakan pada customer, Pak, saya sudah coba ternyata tidak bisa. Walaupun customer kecewa, hal itu masih bisa lebih dapat diterima oleh customer dibanding tim frontliner-nya langsung bilang gini, Pak, ini nggak bisa, aturannya sudah demikian. Wah, ngamuk customer-nya. Tapi ketika diupayakan, walaupun dalam hati mungkin frontliner-nya sudah tahu, wah ini nggak mungkin. Tapi diupayakan, customer, oh nggak bisa ya. Aduh, perusahaan Anda jelek ya, gini-gini, masa gini dong nggak bisa. Mohon maaf ya Pak, Bu, saya sudah upayakan, ternyata nggak bisa. Level komplain customer-nya akan lebih rendah. Karena dia merasa orang yang ada di hadapan saya sudah mengupayakan. Seperti itu. Oke. Makasih, Kak. Yes. Thank you. Yang lain, Bapak Ibu, teman-teman, masih ada 10 menit lah ya.
Pak Rizal, Pak Adrian, apakah di chat ada pertanyaan? Belum ada, belum ada. Belum ada ya. Belum Saya ada. agak jauh dari komputer, jadi nggak bisa. Ya, lihat. nggak apa-apa. Belum ada. Begitu ada nanti saya bacakan. Coach. Oh, siap-siap. Halo. Ya, selamat sore Pak Bambang kalau nggak salah nih. Ya. Nah, Gini, Pak. selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Kak. Yang terjadi di perusahaan saya itu kadang-kadang ada kekakuan. Kekakuan gini Kak Cia. Saya lihat tuh seperti waktu Kak Cia tadi bilang seorang pramugari memberikan boneka atau apa itu hampir seperti di rumah makan di Pizza Hut ya. Itu membuat seseorang tuh anak kecil senang gitu ya. Tapi kadang-kadang di tempat saya itu orangnya kadang-kadang anaknya kaku, tidak bisa apa ya, tersenyum, tidak bisa ya pokoknya menjuali aja. Tapi kadang-kadang kurang ada semacam komunikasi yang luwes untuk anak kecil atau apa supaya orangnya tuh konsumen tuh wah kok saya diperhatikan ya saya gitu. Itu membuat nilai yang luar biasa untuk orang tua. Ya. Jadi pemikiran saya harus bagaimana ya supaya saya mendidik anak buah saya bisa tidak kaku, bisa luas, gitu Kak Kasia. Itu pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bambang pertanyaannya. Anak buah saya atau tim saya tidak bisa memberikan pelayanan yang luas kepada pelanggan. Nah, ini sebabnya saya bagi menjadi 3 bagian. 3 bagian ini yang saya yakin Bapak Ibu teman-teman semua sudah tahu. Yang pertama adalah tidak tahu. Yang kedua, tidak mampu. Yang ketiga, tidak mau. Tim pelayanan kita nggak luas. Pertanyaan saya adalah di level apa? Level tidak tahu. Kalau level tidak tahu, coba cek. Adakah ketentuan atau adakah prosedur, adakah aturan yang mengatur tentang seperti tadi. Kalau di maskapai tersebut ada balita kasih souvenir mainan. Aturannya ada. Pertanyaannya di bisnis kita ada nggak aturannya? Kalau nggak ada, tim kita nggak salah. Aturannya belum ada. Buat aturannya. Nah, kalau aturannya ada, wah aturannya ada, kok kamu nggak melakukan? Pertanyaannya, jangan-jangan dia tahu, tapi dia tidak mampu. Kalau dia tidak mampu, apa yang harus dilakukan agar dia mampu? Pertama, training. Training itu bukan kelas ya, tapi senior mengajarkan kepada juniornya melakukan itu training atau mentoring bisa dilakukan. Kedua, ini yang sangat saya sarankan sebetulnya, yang namanya role play atau latihan. Latihan berlatih. Jadi ada yang jadi customer, ada yang jadi pemberi service. Ya, ada yang pemberi service. Ketika customer seperti ini, responnya gimana yang benar? Nah, itu kita berlatih seolah-olah sedang melayani. Ya, role playing ini sangat penting sekali. Kalau tadi complaint handling, pencatatan dokumentasi, 9 dari 10 tidak melakukan pencatatan, maka role play 8 dari 10 perusahaan tidak melakukan role play. Padahal role play atau bermain peran salah satu kunci melatih tim layanan menjadi lebih baik. Seperti itu. Ketiga, kalau sudah tahu tapi dia sudah mampu, tetapi dia tidak mau lakukan, maka panggil, diajak ngobrol, ya. Kalau diajak ngobrol tidak bisa, diajak ngobrol juga, tapi tanda kutip, Pak Bambang. Kalau banyak karyawan kita tipe yang harus diajak ngobrol dulu, saran saya cek HRD-nya, rekrutmennya gimana, ya, karena rekrutmennya salah. Rekrutmen salah. Dalam dunia HR, dunia HRD ya, ada sebuah istilah recruit for attitude, train for skill. Rekrutlah karyawan berdasarkan attitude dia, sikap dia, perilaku dia.
Tapi kalau dia belum mampu di training. Kebanyakan yang berlaku sekarang terbalik karena butuh cepat. Recruit for skill karena dia skillnya punya, ya, attitude-nya jelek, bodo amat. Nanti dimotivasi, nanti di training. Nggak bisa mentraining orang untuk mengubah attitude. Kecuali ada dorongan dari diri sendiri untuk berubah. Demikian Pak Bambang. Oke, Thank you buat pertanyaannya. terima kasih Kak. Semoga Sian. menjawab. Oke, Bapak Ibu, Oke. satu pertanyaan lagi terakhir, kemudian kita akan akhiri sesi sharing kita sore hari ini. Ada yang mau bertanya? Kak Cia, Wes, ada master kopi di sini ya. ya buat pertanyaan penutup. Asik. Ya, Kak Cia, jadi ini tadi sedikit juga membahas, memang kalau bicara gap kan tadi Kak Cia bahas sampai gap ketiga ya Kak Cia. Ini izin Ya. untuk bertanya untuk yang tadi gap keempat juga. Dan di Boleh. gap yang keempat adalah kita bicara communication gap, atau kita, saya tadi juga membuat satu istilah sebagai seperti kita promise gap gitu ya, bahwa kita Boleh. sudah promise. Nah, kita udah promise terus gapnya nggak terjadi. Nah, yang sering saya perhatikan tuh kadang-kadang kan kalau kita lihat yang namanya iklan, terus itu ada Ya. copywriting yang heboh-heboh kan Kak Cia. Nah, Ya. itu sometimes customer itu kalau melihat copywriting itu kan ekspektasinya tinggi banget tuh. Terus Oke. habis itu dia ketemu satu kondisi, pas dia lihat, oh ternyata saya kena bait. Terus akhirnya saya harus dengerin dulu, akhirnya dia baru mengambil keputusan. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan copywriting yang heboh-heboh seperti itu berpotensi akan memunculkan gap-gap seperti yang gap keempat ini nggak Kak Cia? Thank you Kak Cia, itu aja. Oh, thank you. Ya, berpotensi, iya, berpotensi. Copywriting kalau sesuai dengan yang memang dijanjikan atau diberikan perusahaan bisnis kepada customer-nya, maka itu menjadi sebuah janji layanan, ya, dan itu nggak apa-apa. Kalau tim pelayanan belum mampu, sambil dilatih. Yang masalah adalah over promise, under delivery. Dengan kata lain, ini kalau mengikuti level service levelnya si Ron Kaufman, ini masuk level kriminal atau level 1 paling bawah. Di mana sebetulnya ya nggak bisa, tapi dijanjikan lewat iklan seperti itu. Gitu. Ya, ini yang jadi problem. Buat saya positive thinking, anggap saja memang ketika diiklankan dengan copywriting yang bombastis, perusahaan betul-betul mempersiapkan itu buat pelanggannya. Dan ini yang tadi saya katakan, isunya seringkali terjadi adalah iklannya sudah jalan, tim pelayanannya belum siap. Sehingga customer lebih tahu lebih dulu dibanding tim layanan. Jangankan ngomong tentang bombastisnya copywriting. Yang basicnya saja tim layanan kita belum tahu. Oke. Nah, ini jadi isu lebih besar buat saya. Iya. Jadi, ini menunjukkan apa? Organ-organ di dalam organisasi, insan-insan di dalam organisasi tersebut masih berpikir secara silo. Saya kan departemen marketing, tugas saya bikin iklan, bikin brand awareness buat masyarakat. Yang melakukan service ke pelanggan kan tim service, bukan urusan saya. Nah, ini yang jadi isu yang sangat besar di banyak sekali perusahaan. Harusnya mereka duduk sama-sama, saling update, tidak boleh silo. Sehingga begitu misalnya, 5 hari lagi saya akan keluarkan produk ini, janji layanannya seperti ini ke tim layanan. Minimal tim layanan sudah baca iklannya. Nggak harus training dulu ya, tim layanan sudah tahu akan ada iklan ini, kemudian service manager cek pemahaman. Kamu paham nggak iklan ini? Nggak pahamnya di mana? Kalau nggak paham, service manager jelaskan. Kalau service manager tidak bisa jawab, service manager lah yang akan menjadi liaison officer-nya ke divisi marketing. Bertanya dan menjelaskan kepada tim pelayanan nanti apa yang dia dapatkan dari divisi marketing. Seperti itu sih Kak Edi. Oke, thank you Kak Cia. Thank you. Nangkep. Welcome. Oke. Ada lagi nggak? Satu lagi deh.
Saya nggak tega juga mengakhiri dengan 3 pertanyaan saja. Biasanya 2 jam ya, ini sharing cuma 1 jam. Nggak apa-apa, kita bikin sharing singkat yang padat. Kalau ada satu lagi, saya akan jawab 1 pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri sesi kita hari ini. Ada? Kalau belum, baca. Artinya yang pelajaran kita sore ini adalah komplain itu untuk di dalam dulu ya. Artinya apa yang harus disiapkan supaya tidak Betul, terjadi komplain betul. gitu ya. Belum ke customer ya. Belum. Oke. Jadi inilah complaint handling management. Complaint management lebih tepat sih, complaint management. Betul. Pengelolaan komplain. Artinya meminimize terjadinya komplain ya. Satu, Artinya meminimasi terjadinya komplain. Kedua, mengutilisasi komplain, mendaur ulang komplain menjadi feedback yang positif bagi perusahaan. Oke. Dan seperti yang saya katakan di awal, Pak Ferry, Ya. tidak ada perusahaan sebagus apapun pelayanannya, dia nggak punya komplain dari pelanggan. Nggak mungkin. Mungkin. Ya. Kalau kita belajar tentang yang lebih dalam lagi tentang complaint handling management, ya ini saya buka sedikit. Tujuannya bikin penasaran. Ya, tujuan bikin penasaran. Ada strategi yang sengaja bikin kesalahan ke customer. Jadi customer misal Pak Ferry nih, saya saya pengen bikin word of mouth lewat Pak Ferry. Saya sengaja bikin kesalahan kepada Pak Ferry. Tetapi saya melakukan service recovery yang betul-betul mendelight Pak Ferry sampai bilang, gila ya saya sampai digiriin, dan Pak Ferry akan cerita kemana-mana menjadi advocate buat bisnis di mana yang melakukan strategi itu. Ya, saya nggak cerita strateginya di sharing kali ini karena saya takut disalahartikan. Nanti semua sengaja kita bikin salah aja, janganlah. Ya, itu perlu analisis yang dalam. Ya. Oke. Terima kasih, Kak. Pak Rizal, Pak Adrian, kayaknya nggak ada yang nanya ya? Belum ada, Kak Cia. Oke, kalau nggak ada, teman-teman, kita sudahi saja sharing sore hari ini. Semoga bermanfaat obrol-obrol santai kita sore hari ini. Kembali saya mau katakan ini bukan kelas, ini sharing happy supaya kita bisa meningkatkan kualitas layanan kita dengan baik. Oke, itu saja. Tetap sehat teman-teman. Foto Kak Bro. Kenapa? Foto Oh iya, foto bersama. Ini ada. Oh iya, thank you Kakak Bro diingatkan. Tolong Pak Rizal atau Pak Adrian boleh foto bersama. Karena ini kaosnya promo, jadi saya tutup. Oh bebas. Saya juga kaosnya promo. Ini kaosnya punyanya orang lain SBM, jadi promo, tutup. Ada Kak Sam tuh, Kak Cia. Oh, ada Kasam. Halo, Kak Sam. Oh, selamat sore Kasam. Aduh, sebuah kehormatan nih ada Kasam hadir. Iya, senior. Sore. Wah, luar biasa. Oke, Kak Rizal Ada atau Kakak Pak Ian. Adrian? Ada Kakak Ian. Oh, ada Kakak Hian juga ya. Halo Kak Rudi, Kak Cia, teman-teman. Halo, semua. halo. Oh. Wah, ini kelihatan lagi di Norwegia ya. Ada aurora di belakangnya. Iya, sambil menuntut aurat lah. Oke, foto bersama, Kak Rizal. Siap ya. Oke. 1, lihat kamera dong, semua dong. Oke. 1, 2, 3. Sebentar, ada halaman 2 soalnya. Iya. Gigi tetap terlihat ya. Senyum 2277. 2277. Oke, dan Dan, oke. Thank you. Oke, thank you. Bapak Ibu, thank you buat Thank you. sore hari Sehat ini. selalu. Thank you Sangat sharingnya, luar Kak Cia. biasa. Ya, sampai ketemu ya. Nanti link rekamannya akan saya berikan. Terima kasih, Kak Cia. Oke, sehat-sehat semua.